Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk hari ini tanggal 8 September 2022 sampai dengan besok tanggal 9 September 2022, besok hari Jumat ya. Jadi saya bahasnya pada saat sesi satu break. Seperti biasanya untuk satu hari, itu saya akan bahas 16 saham ya, seperti itu ya. Jadi bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dulu dengan yang pertama adalah untuk saham BBRI ya. Jadi saham BRI ini sebenarnya sudah saya kasih garis-garisnya ya, support resistennya. Jadi kemarin di grup kecil saya sudah saya sebutkan juga 4460 adalah garis yang sudah saya berikan ya. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul di salah kesempatan untuk buy ya. Jadi hari ini dia rebound. Nah pertanyaannya sekarang, kalau rebound ini apakah nanti dia bakalan breakout naik ke atas atau nanti bakalan turun lagi seperti apa Pak Sunar ya? Pertanyaannya seperti itu biasanya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang belum buy itu kalau mau buy sekarang boleh aja ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Atau kita gunakan acuan di sini swing high-nya di 4690 ya. Jadi buy sekarang boleh tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4650 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 4690 ya, berarti dia breakout ya. Target price berikutnya 4750, 4800 dan 4860. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau misalnya wah Pak Sunar takut saya kalau mau buy sekarang, tunggu aja di area buy on weakness. Di sini saya gambarkan yang paling bawah 4280 ya. Tapi karena dia sudah breakout naik tinggi, maka saya update ya di sini ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di 4460 ya. Ini sudah saya sebutkan juga di grup kecil saya juga. Di analisa saham mingguan juga sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau dia rebound mantu ke atas di salah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Nah ini untuk BBRI. Jadi buy-nya bertahap aja, sejauh ini masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi apakah nanti bakalan ketinggalan Pak Sunar? Saya rasa sih enggak ya, seperti itu ya. Jadi untuk di harga sekarang sih masih cukup menarik, tapi tetap ya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau yang sudah punya, mungkin kalau dia turun di bawah 4550 jual dulu sebagian ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 4460 jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA sudah saya sebutkan juga target price terdekatnya di 8600. Sekarang posisinya di tengah-tengahnya ya, antara supportnya 8250 dan 8500, 8600 resistennya. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Terserah Anda mau pasang di mana. Yang pasti ini garisnya sudah saya berikan 8250. Artinya kalau dia turun di banyak 8250, saran saya sih jual dulu ya. Karena kalau dia turun di bawah 8250 ada kemungkinan dia testing, paling tidak dia testing MA20 nya di sini ya, sekitar 8000 sampai 8075 ya. Itu area buy on weakness terdekatnya. Atau kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 7950 atau 7750. Itu area buy on weakness-nya untuk BBCA. Ya sejauh ini selama dia masih bertahan di atas 7750, uptrend-nya masih cukup kuat ya. Nah, kalau misalnya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Istilahnya itu nanggung ya, dia di tengah-tengahnya. Jadi tunggu aja koreksi, kalau yang mau sabar menunggu. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 8475, boleh buy-nya bertahap aja ya. Nanti terserah diatur sendiri. Setiap kelipatan Rp25 atau Rp50 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya 8600. Kalau dia breakout maka dia masih memungkinkan ke 9000 ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini garis biru ini MA20-nya dia mengarah ke atas masih hanya harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di 8075 atau 7950. Jadi buy on weakness itu maksudnya kalau dia koreksi rebound barusan kita buy. Kalau belum mantul ya kita jangan buy ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom sudah saya gambarkan area buy on weakness di 4500 ini yang terdekat ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, memang trading di Telkom ini sebenarnya cukup mudah, tapi seringkali ya dia naik besoknya turun dalam Pak Sunar. Terus misalnya ini ya turun dalam, turun ke bawah, besoknya dia rebound. Gimana ini Pak Sunar? Ya kalau trading ikutin aja trading range yang sudah saya berikan. Kalau misalnya ini kalau kita perhatikan seringkali naik turun di area 4500 ya kita pakai acuan aja buy-nya dekat di 4300 ya. Ini area buy on weakness sebelumnya. Tapi saya ingatkan kalau dia turun di banyak 4200, saran saya jangan buy on weakness lagi ya. Ini yang sebelumnya saya hapus saja karena kalau turun di banyak 4200 ya saran saya sih ada kemungkinan dia akan bearish lanjut ya. Jadi jangan memaksakan diri. Jadi jangan salah paham ya.
weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, enggak ya. Jadi kita tunggu di level tertentu yang kira-kira menarik ya. Kalau dia rebound barusan kita buy. Nah di sini kalau misalnya nggak buru-buru, saran saya sih tunggu aja buy weakness ya. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi seperti itu ya. Itu strategi saya, naik ke atas 4650 buy, naik ke atas 4770 tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 4840 dan 5000 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, seringkali tadi ada satu orang ya yang saya message ke saya, Pak Sunar, buy Telkom sekarang apakah ketinggalan ya, seperti itu ya. Dia takut katanya ini sudah ketinggian gitu ya. Mau tunggu di 4000 gitu ya, seperti itu ya. Masalahnya ya, kalau Anda tunggu di 4000 ya, kita patut mempertanyakan kenapa kok sebelumnya dia sudah naik tinggi ya, di sini kalau kita lihat hanya 4770 ya, 24 Agustus ya. Kok tiba-tiba turun lagi? Adakah sesuatu yang salah? Kok kita malah beli ya? Justru kalau dia malah turun di bawah 4000 itu maka resiko ya. Memang kalau kita bicara mengenai sebelumnya di sini, oh Pak Sunar ini buktinya rebound. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, tapi seperti itu ya. Tapi saya kenapa cuannya 4000 ini bahaya kalau turun di bawahnya? Karena sebelumnya kalau kita perhatikan ya, jauh mundur ke belakang ya. Jauh mundur ke belakang sekali di sini ya. Nah, di sini dia konsolidasi ya di area 3880 sampai dengan 4000 ya. Tapi kalau dia masih di bawah 4000 itu dia resiko turun ke bawah ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia kan naik tinggi ya di sini ya. Kemudian dia terkoreksi ke bawah ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya kalau buy on weakness itu, jangan terlalu istilahnya itu kita maunya yang paling bawah sendiri, enggak ya. Kadang-kadang kalau kita beli saham itu nggak harus dibeli di harga yang paling bawah, enggak ya. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Kan terjadi ya, sudah naik. Biasanya kalau turun lagi biasanya ya yang punya ya diem-diem aja. Tapi kalau naik keluar-keluar kemana-mana ya, pamer screenshot portfolionya ya. Tapi kalau turun biasanya diem aja ya, karena sudah terjadi kan gampang ya. Ini tujuannya seperti itu. Saya sudah berikan support resistennya supaya mudah. Jadi trading di Telkom ini lumayan mudah, tapi perlu diingat memang fluktuasinya tinggi ya. Seringkali turun dalam besoknya rebound mantul kencang, bahkan higher high di sini ya. Jadi kurang lebih sih masih cukup menarik. Jadi kalau nggak dikasih buy weakness ya buy high sell higher, naik ke 4650 buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya boleh pakai acuan swing high di sini 4700 atau setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average zone ya. Biasakan no average zone. Kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya mengenai Gotoh. Jadi Gotoh hari ini memang saya ada buy. Sebelumnya saya ada buy ya. Kena trailing stop, yang terakhir kena stop loss ya sedikit ya sisanya. Hari ini saya mulai buyback ya. Jadi Gotoh ini sebenarnya kalau di bawahnya 292 itu masih resiko. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi plannya tetap aja ikutin yang sudah saya gariskan ya. Jadi kalau mau buy tunggu naik ke atas 292 atau high-nya kemarin di 294. Mungkin yang sebelumnya ikutin saya, oh Pak Sunar saya sudah buy kemarin ya, nggak apa-apa. Berarti kita pasang stop loss-nya di area swing low-nya di sini ya, 274 ya. Kalau nggak salah saya sudah pernah singgung juga maksimum di 254. Jadi untuk Gotoh ini sebenarnya masih cukup potensial ke depannya. Jadi ada kenaikan batas bawah dan batas atas ya. Masalahnya sekarang untuk Gotoh ini mungkin drivernya dia juga minta naik ya persentasenya seperti itu ya. Saya nggak tahu kejelasannya seperti apa. Tapi menurut saya sih kalau Gotoh ini masih kalau menaikkan harganya dia masih bisa ya seperti itu ya. Jadi masih terjangkau harusnya ya. Kalau kita lihat di sini resisten terdekatnya tetap sama di 328, 338. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan untuk acuan trailing stopnya, stop lossnya, dan juga average up kalau dia berhasil naik ke atas. Ini sudah saya gambarkan dari awal ya. Jadi dari awal-awal di sini ya. Jadi intinya di sini selama dia bertahan di atasnya 292 masih menarik ya. Tapi ini masih berjuang ke atas ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 292 barusan kita buy ya bagi yang belum punya. Kalau sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Stop lossnya berarti ya. Itu di area di sini di area 274 ya. Itu stop lossnya. Maksimum di 254. Kurang lebih seperti itu untuk Gotoh. Cukup ya. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP ini sudah saya berikan di analisa saham mingguan kalau salah ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9275, mau buy high sell higher, mau tambah lagi atau average up, silakan target price berikutnya di 10.000 ya. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Sunar, apakah mungkin ini breakout ke atas 10.000 ya? Sebenarnya trennya masih ada peluang ya. Trennya soal ini masih cukup bagus. Kalau misalnya takut-takut ya buy-nya bertahap aja ya seperti itu ya. Nah menurut saya sih ini masih cukup menarik. Target price berikutnya untuk INKP dia masih bisa ke 11.275.
Nah, kalau mau tambah lagi atau average up setelah 10.000 ya, Anda bisa pakai acuan setiap kelipatan Rp100 ya, atau Rp500 kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, apakah ketinggian gitu ya? Apakah ketinggalan? Enggak ya. Jadi, kalau misalnya takut Pak Sunar, strateginya bagaimana? Memang di sini uptrendnya masih menarik ya. Kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20-nya ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Nah, ini kan sudah 2 hari naik tinggi. Apakah nanti bakalan koreksi Pak Sunar? Koreksi selalu ada ya, potensial koreksi selalu ada. Seperti kita lihat di sini sebelumnya naik tinggi, kemudian dia koreksi ya. Jadi strateginya kalau Anda nggak berani buy sekarang, kita tinggal copy aja strateginya seperti ini ya. Maksudnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya kan dia naik tinggi, kemudian dia koreksi kan 2 hari ya. Kemudian dia breakout. Jadi kita tunggu aja ketika dia breakout naik ke atas barusan kita buy ya. Jadi sama di sini ya. Jadi dia naik, ini high-nya kan di 8975, kemudian dia koreksi pullback ke 8000, kemarin kan dia di area 8550 ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 8975 boleh buy ya atau buyback ya seperti itu ya. Ini juga saya sebutkan juga di grup kecil saya ya. Kalau mau buy NKP sekalian breakout ke atas kita buy ya seperti itu ya, buy high sell higher ya. Jadi ini masih menarik, ternyata masih cukup bagus, volumenya juga menunjang ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness, jadi seperti ini ya, naik turun terus breakout kita berusaha buy ya. Atau tunggu di area sekitar 8600 sampai dengan 8725 ya, itu area supportnya yang di bawah. Tapi kalau dia turun lagi di bawahnya 8550, saran saya sih jual dulu, karena kalau dia turun lagi di bawahnya 8550 ada kemungkinan dia akan testing MA20 nya di 8250-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini area buy on weakness-nya yang paling bawah saya hapus saja ya, 7550 ya, ini sudah jauh naik di atas. Jadi maksimum buy on weakness di 7875. Artinya kalau dia turun di bawah 7875, jangan buy on weakness lagi ya. Karena kalau dia turun di bawah 7875 ada kemungkinan dia akan lesu turun lagi ya, bisa sampai di bawahnya 7300 ya. Di sini sampai low-nya yang terakhir di 7225 ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher untuk INKP boleh aja, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp100 atau Rp500 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi ini targetnya masih bisa ke 11.275. Itu untuk INKP. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Raja. Jadi hari ini saya terima send message juga ya, ada yang message ke saya di Telegram ya. Pak Sunar, terima kasih banyak loh. Saya ngikutin channel YouTube Pak Sunar ya. Pak Sunar kan sudah sebutkan ini naik ke atas 1000 buy. Targetnya 1200. Hari ini tercapai ya. Hanya sampai dengan 1205 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini orang tersebut dia tanya ya, saya nggak sebutkan namanya. Apakah masih bisa hold ya, sejauh ini masih cukup menarik ya. Maka target berikutnya adalah 1400. Kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas Rp50, jadi 1250 boleh tambah lagi ya, 1300 tambah lagi seperti itu ya. Saya nggak sebutkan garis-garisnya lagi ya, karena kalau terlalu dekat nanti nggak kebaca ya. Nah, berikutnya setelah 1400 saya gambarkan 1600 ya. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 200 ya. Ini kurang lebih range-nya seperti itu sebelumnya. Jadi trading itu mudah kalau kita sudah bikinkan plan-nya seperti ini, garis-garisnya tinggal ikutin aja. Yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan 830 dan 1000 ya. Di sini saya tekankan lagi 1000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1000 itu bukan berarti langsung kita buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah lumayan profitnya ya, naik ke atas 1000 buy, hari ini 2200 kena ya seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 1000 atau 830. Nah, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 1205 kita boleh buy, target berikutnya 1400 dan 1600 ya. Mungkin yang pertanyaan yang sering ditanyakan ya, saya ulang lagi ya, apakah ketinggian Pak Sunar kalau breakout nanti jangan-jangan turun lagi koreksi ya. Sebenarnya ya kalau kita beli saham ya, entah itu Anda belinya di atas, di tengah ataupun di bawah, itu market bisa aja tiba-tiba setelah Anda beli turun dalam, bisa aja. Jadi nggak mesti kalau di atas wah ketinggian bisa turun dalam, Anda beli di bawah pun bisa turun dalam juga ya, kalau dia masih downtrendnya masih kuat. Beli di tengah-tengahnya kalau dia masih sideways ya kelihatannya aman, tapi kalau sudah ada beli ya dia bisa aja turun dalam ya, karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Memangnya Anda bisa atur marketnya? Kalau Anda sudah beli, wah ini nggak boleh turun lebih dari 5%, bisa atur Anda? Ya kan nggak bisa ya, kecuali mungkin kalau saham-saham yang tidak liquid ya Anda bisa atur ya. Jadi kalau turun ya Anda borong lagi supaya dia hasilnya naik lagi ya harganya. Tapi kalau yang saham-saham yang liquid ya kita mau atur pasarnya ya nggak bisa ya seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian.
biasakan seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Kalau Anda takut ketinggian, beli di bawah pun bisa nyangkut ya. Ini saya sebelumnya sudah cerita ya. Nah, mungkin sekilas cerita juga. Sebelumnya kan saya coba bottom fishing di era dan juga Ace Hardware ya. 3 kali trading, 2 kali berhasil, 1 kali gagal yang terakhir ya untuk era dan Aces ya. Itu saya kan belinya di bawah, tapi saya sudah sebutkan juga ya, itu saya belinya bertahap karena masih cenderung downtrend ya. Ternyata dia setelah saya beli memang sebelumnya berhasil 2 kali, tapi yang terakhir gagal ya, dia breakdown ke bawah ya seperti itu ya. Jadi itu aja yang pelajaran yang harus kita ambil. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya seperti itu. Yang penting adalah Anda sudah pasang trailing stop atau stop loss atau belum. Kalau perkara dia breakout ya, Pak Sunda boleh bilang boleh buy high sell higher, ternyata turun. Oh, berarti sesat itu acaranya. Nanti nyangkut di atas. Ya karena saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Saya yang bisa menceritakan support resistennya, uptrendnya seperti apa. Ini memang sebelumnya dia sideways ya, tapi dia masih ada peluang breakout lagi ke atas 1000 ya, kita boleh buy ya. Jadi sebenarnya trading saham itu mudah. Yang buat kita susah itu kita terlalu banyak mikir ya. Lihat kiri kanan analisa bandarmologi, foreignmologi. Padahal broker sudah ditutup ya jam market ya. Kita nggak akan pernah tahu. Sesudah terjadi ya baru kita tahu. Walaupun andai kata lah nggak ditutup ya. Analisa brokermologi itu saya kurang suka. Kurang suka ya karena kita itu kalau punya saham di suatu sekuritas itu bisa kita pindahkan ke sekuritas lain. Jadi ngapain kita track orang beli ini di sekuritas ini borong gitu ya? Ngapain ya seperti itu ya? Misalnya ya, saya beli suatu saham di sekuritas YP ya, Miraset ya. Kemudian saham tersebut saya pindahkan ke sekuritas lain YB ya seperti itu ya. Bisa aja, bisa ya seperti itu. Saya jual di YB, terus di YP saya beli lagi, kan bisa aja seperti itu ya. Jadi ngapain seperti itu? Yang penting adalah fokus ke pergerakan harga sahamnya. Itu kuncinya di sana. Jadi aliran saya itu saya fokusnya ke trennya, kemudian support resistennya. Makanya di analisa saya itu selalu ada garis-garisnya support resistennya. Jadi mudah ya. Tinggal pasang automatic order, trailing stop, stop loss. Kalau dia breakout ya kita buy lagi. Jangan takut ketinggian ya. Ini saya ulang lagi ya. Sering banget saya ditanya apakah ketinggalan gitu ya. Enggak ya, kalau uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi. Ini sideways masihan ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 1200 ya, 1205 ya high-nya, itu boleh buy high sell higher. Bertahap aja. Kalau takut ya tunggu aja area buy and weakness lagi di 1830. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk RMKE ini sudah lama banget nggak saya bahas, tapi ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini coretan saya Fibonacci extension. Jadi dia akan menguji level kurang lebih sekitar 1170-an di sini ya. Nah, apakah dia akan berhasil naik lagi? Ini saya nggak tahu ya. Naiknya ini apakah ada aksi korporasi atau apa? Saya nggak baca beritanya. Terus terang aja ya, saya nggak baca beritanya. Jadi di sini kalau fokus ke analisa sahamnya, ya posisinya seperti ini. Bagaimana Pak Sunar ya? Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya pakai acuan high-nya kemarin ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 990 ya, kita jual dulu semuanya lebih baik ya. Kalau dia turun di bawah 990, jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy a weakness ya mungkin tunggu di area 850 atau paling dekat ya di 990. Tapi kalau 990 mungkin terlalu dekat ya, tunggu aja sekitar 850. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya berhasil rebound ke atas atau mantul barusan kita buy. Jadi boleh di 850 atau 990 ya. Nah kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja, pakai acuan high-nya hari ini boleh ya, sampai dengan sesi 1 break ini ya. Naik ke atas 1115 boleh buy. Target price berikutnya di 1170. Nah, kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, ini target price-nya di mana? Coba kita lihat mundur ke belakang ya. Ini sudah termasuk di area tertingginya seperti itu ya. Nah, kalau dia naik lagi ya kita tinggal bikin estimasi aja. Maka ini berikutnya kurang lebih sekitar 1250. Kemudian berikutnya lagi sekitar 1350. Ini gambaran garis-garis saya ya. Jadi kalau breakout ke atas 1170 boleh tambah lagi, boleh target price berikutnya 1250 dan 1350. Nah, kalau kita lihat dari grafik weekly-nya di sini, kalau dia berhasil breakout, dia 2 minggu kemudian dia masih bisa naik lagi ya. Jadi masih ada peluang ke 1350. Tapi baiknya bertahap aja sambil dilihat ya, apakah ini ada aksi korporasi ataukah berita baik, laporan keuangannya membaik, saya nggak tahu. Saya nggak terus terang aja saya nggak kenal emiten ini ya seperti itu ya. Jadi saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk RMKE. Oke, berikutnya untuk BMRI. Nah, ini salah satu saham big banks favorit saya. BMRI saya sudah jual ya. Tapi saya
belum buyback ya, seperti itu ya. Saya tunggu di area sekitar 8.500 sampai 8.350. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja. Kalau dia turun banyak 8.500 atau 8.350, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Memang sejauh ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi saya masih belum buyback, saya tunggu mungkin kalau dia seperti ini ya ceritanya ya. Kalau dia turun memotong ke bawah ya, dari atas ke bawah memotong MA20-nya, ini garis biru MA20-nya. Kemudian kalau besoknya rebound ya saya buyback ya, seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini saya masih belum. Atau kalau misalnya Anda mau buyback di atas ya, buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 9.100 boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 9.500 dan 10.000 ya, seperti itu ya. Jadi untuk BMRI saya belum buyback ya, terus terang aja. Saya tunggu aja, entah nanti dikasih motong MA20-nya rebound saya barusan buyback, atau nanti di 8.350 kita masih belum tahu. Tapi kalau nggak dikasih, yang mau buy high sell higher silakan ya, naik ke atas 9.100 buy ya, seperti itu ya. Itu strateginya. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Karena dulu banget ya, saya pernah disindir orang, wah Pak Sunar itu sukanya trading breakout. Ya enggak juga sih, karena beberapa saham yang saya bahas juga analisanya ada yang buy on weakness juga ya, seperti itu ya. Jadi nggak salah sih kalau buy low sell high sih. Tapi kalau semuanya pakai strategi buy low sell high, ya nanti yang buy high sell higher siapa? Yang buy high-nya kita siapa? Kalau semuanya pada mau buy low, ya nggak naik-naik nanti ceritanya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Nanti bersambung ke bagian yang kedua. Jangan lupa subscribe, like bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasinya juga, itu yang paling penting. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.